anak-anak kita bisa mengalami suatu terobosan, suatu pemulihan hubungan mereka dengan Bapa. Ya, karena tujuan dari hati Bapa ini sendiri, ya ada dua. Yang pertama adalah untuk mereka mengenal ya Allah sebagai Bapa. Ya, kita bisa menjadi orang tua itu sekali lagi ya, menjadi orang tua tidak otomatis kita menjadi Bapa. Ya beda, menjadi orang tua dengan menjadi Bapa itu dua hal yang berbeda. Kalau orang tua ya kita jadi orang tua. Ya orang tua itu ya mungkin ya karena kita menikah, kita punya anak, kita otomatis jadi orang tua. Tapi kalau untuk jadi bapak itu beda. Ya ada tanggung jawab, ada hal yang harus kita kerjakan, fungsi kita sebagai bapak. Nah, salah satu tujuan pemulihan hati bapak adalah kita mengenal Allah sebagai Bapa. Ya. Di kitab-kitab yang lain, di agama yang lain ada kurang lebih 99 nama Allah. Tapi tidak satupun mereka menyebut Allah sebagai Bapa. Hanya ada di dalam Alkitab. Ya, di dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab ya kepercayaan yang lain ada Allah Maha ini, Maha itu, Maha itu, tapi tidak satupun Allah itu sebagai Bapa. Nah, di dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti akan muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, ini sebuah ajakan untuk kita semua, ya, untuk kita mengenal, ya, Tuhan. Karena percuma kita beribadah, kita memberikan persembahan, kita bersekutu, tapi kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Ya, jadi tujuannya hati Bapak ini adalah bagaimana kita mengenal. Ya, kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami sesi ini, biar saya sharingkan. Tujuan sesi hati Bapak ini adalah membawa kita dalam suatu pengenalan akan Allah, mengenal Allah sebagai Bapa. Kita akan bahas kenapa mesti Bapa. Yang kedua adalah kita mengalami kasih Bapa di surga. Ya, mengalami kasih Bapa. Hosea 6 ayat 6 katakan, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Korban bakaran untuk persembahan kita, penyembahan kita, hidup kita. Tetapi kalau tanpa mengenal Allah siapa yang kita sembah, sia-sia. Kita capek-capek, kita ibadah, kita melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, tapi kita nggak kenal Allah kita, yang ada capek. Tapi kalau kita mengenal Allah kita, kita tahu siapa yang kita sembah. Ya, kita ngasih persembahan ini untuk siapa, kita beribadah ini untuk siapa. Makanya firman Tuhan katakan, aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Yang pertama adalah supaya kita mengenal Allah sebagai Bapa. Itu penting, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah kita bisa mengalami kasih Bapa di surga. Ya, karena ada banyak orang, ya anak-anak sekarang, ya ada survei terakhir, tolong tayangkan, Yosi tolong bantu. Yang survei. Nah, ini Indonesia, ya. Ini survei, ini artikel dimuat di Okezone, Kamis 25 Mei, sebulan yang lalu, dan di gpnn.com, tanggal 31 Maret, ya, dikatakan menyedihkan, Indonesia urutan ketiga di dunia negara tanpa ayah. Yang terbaru tanggal 25 Mei 2023, Indonesia peringkat ketiga negara fatherless. Ya, makanya banyak anak-anak rusak. Kenapa tidak ada pembapaan?
Ya, bukan pengorangtuaan. Makanya tadi saya bilang menjadi orang tua berbeda dengan menjadi seorang bapak. Fatherless berbeda. Makanya banyak anak-anak muda kenapa di Jawa banyak geng motor, ya banyak pelecehan seksual, anak-anak banyak mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Kenapa? Karena mereka fatherless. Tidak mempunyai pembapaan, tidak dibapai, baik secara jasmani maupun rohani. Rusak gambar Bapa. Makanya kita inginkan, saya juga berdoa, Tuhan perlukah sesi ini untuk anak-anak usia kelas 3 sampai kelas 6? Kadang saya bingung, mereka perlu nggak? Kalau saya sendiri, saya baru mengalami pemulihannya di usia saya 19 tahun. Mau masuk 20 tahun baru saya ngalami. Ya. Tapi ini perlu nggak? Saya perlu berdoa dari minggu lalu supaya bisa disampaikan dengan bahasa yang anak-anak mengerti, dan puji Tuhannya juga dari kakak-kakak Rocky, orang tua juga harus nangkap. Kenapa? Kalau orang tua nggak nangkap, ya anaknya pulih, orang tuanya nggak pulih, ya anaknya dirusak lagi sama orang tuanya. Ya, karena iblis nggak suka dengan kalau kita ada pemulihan hati Bapa. Ya, nah di dalam dunia ini Bapak Ibu, ya ini kurang kita ada dua gambaran Bapa, ya tolong Yosi tayangkan, ya. Yang pertama, ini bapak-bapak gampangan, ya. Bapak-bapak gampangan ini, ya, nak kamu mau apa? Ya udah, oke. Pak aku gini, oke, nggak apa-apa. Aku gini, Pak aku nakal, udah nggak apa-apa, nanti papa beresin. Kamu, Pak aku gini, udah tenang aja. Ini bapak-bapak gampangan, ya bapak-bapak pembiaran. Ya, dan bapak-bapak pembiaran ini lebih ngetren sekarang. Kenapa saya bilang ngetren? Karena sekarang zamannya sudah jarang orang tua pukul anak atau guru pukul anak. Karena apa? Sedikit-sedikit viral, masuk TikTok, masuk Instagram, masuk kantor polisi. Ya, makanya mereka ini spirit pembiaran, dibiarin. Kamu mau apapun lakuin, oke, tenang aja. Sampai ada yang, Pak aku hamil, oke, nggak apa-apa. Wah ini ngeri sekali. Ini ngeri Bapak Ibu. Makanya kita harus menangkap dengan sungguh-sungguh apa tujuan Tuhan untuk setiap kita. Perlu mengenal hati Bapak. Karena ada bapak-bapak model begini, bapak-bapak gampangan. Ya, biarin aja anakku bertumbuh, biarin aja dia pulang jam berapa, biarin aja dia mau sekolah enggak, dia mau makan apa, lakuin apapun yang kamu suka. Ini bapak-bapak model gampangan. Ya. Yang kedua, bapak-bapak model yang kejam. Ya, dulu saya pernah ketemu, ya teman saya, kolonel, pulang ke rumah, dia buka pintu, anaknya 3 harus hormat, termasuk istrinya. Kalau nggak hormat, anaknya ditempelin. Kejadian benar. Jadi mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar, Bapak Ibu belum pernah mengalami, tapi saya menyatakan ini mungkin terjadi di sekeliling kita. Bahwa ada bapak-bapak yang model begini. Saya ini produk dari bapak-bapak yang begini. Ya, saya produk bapak-bapak begini. Ya, bapak-bapak yang kejam. Ya, saya kecil kelas 3 SD, ya kelas 2 SD. Ya, karena papa saya itu dia menguasai buruk alat musik, dia ngajarin saya main piano, pegang rotan, dihajar tiap hari. Kalau nggak bisa main gitar ya sama. Saya produk dari bapak-bapak begini. Ya, kalau di Indonesia Timur rata-rata bapak-bapaknya model begini. Karena di Indonesia Timur nggak ada bioskop. Ya, yang ada cuma film G30 SPKI. Jadi yang mereka lihat PKI penyiksa ya mereka ikut juga karena mereka kita dipikir seperti itu. Nggak punya gambaran tentang bapak. Saya produk dari bapak-bapak yang begini. Tapi kalau di daerah mungkin daerah Jawa, Kalimantan, lain-lain, ya ini bapaknya model gampangan. Ya wes boleh, terima wae, terima. Nah, satu lagi gambaran Bapak, ya ini yang kita mau belajar, Bapa yang penuh kasih. Kita mau mengenal Allah sebagai Bapa, bukan Tuhan yang bawa tongkat. Kalau kamu salah, kamu bikin dosa, kamu dihajar. Kamu bikin dosa, awas kamu bikin dosa ya. Saya kasih celah kamu.
Kamu nggak ibadah, awas kamu ya, tokomu saya buat bangkrut. Kita pikir kalau kita jatuh dalam dosa, kita nggak ibadah, kemudian Tuhan itu bawa tongkat ikutin kita kemana-mana. Salah pak, salah pak. Ya, tiba-tiba, makanya kalau saudara tiba-tiba kalau jalan tiba-tiba ada mungkin lagi diajar sama Tuhan. Ya, mungkin, ya. Kenapa harus Bapak? Pertanyaannya. Yang pertama, Bapak itu sosok yang kuat, betul? Bapak-bapak? Haleluya, ada bapak-bapak yang bilang lemah. Bapak harus punya sosok, Bapak harus sosok yang kuat. Yang kedua, pelindung. Amin, ibu-ibu. Yang ketiga, pengayom. Ya, pelindung double. Pemimpin. Ya. Yang kelima, penuh kasih, pengajar, penunjuk arah, dan imam. Ini fungsi Bapak. Ya. Kalau bapaknya gitu, wah itu harus dipertanyakan. Ya. Kalau genteng bocor, ibunya mah tolong naik benerin genteng, nah itu harus dipertanyakan. Ya. Kalau ada apa-apa, ya, ada orang mabuk masuk ke rumah, istrinya disuruh maju, maju. Itu bahaya itu, ya. Dia harus kuat. Ya, makanya gambaran itu ada di Bapak. Ya, dulu pernah waktu kami di Papua, kami melayani sebuah keluarga, dia dipukul, istrinya lagi tampar-tampar sama suaminya. Teleponlah dia ke istri saya. Langsung istrinya bilang gini, Bu, ajak Bapak ya. Saya nggak tahu. Sampai di sana, terus istri saya bilang gini, udah jangan mukul-mukul nih. Kalau kamu jago untuk lawan suami saya. Saya kamu sini suruh saya ngajak berantem apa bagaimana? Ya, tapi itu karena kuat gitu. Tapi nggak usah lah, itu so intinya selesai dengan baik. Ya. Nah, kenapa harus Bapak? Karena faktor ini harus ada di sosok seorang Bapak. Ya, kenapa harus Bapak? Nah, berikutnya. Nah, ini iblis tidak suka kalau sosok Bapak itu pulih. Kita mengenal Allah sebagai Bapa. Kalau kita mengenal Allah sebagai Bapa, ya tidak ada seorang anak pun datang kepada bapaknya, dia datang dari jauh berlutut. Bapak yang mulia. Dia datang berlutut, dia jalan gini, Papa, izinkan Ananda datang menghadap. Gak ada kan? Mungkin dia akan lari dari luar, Papa, aku mau ini. Itu tanda dia akan dengan Papa. Saudara, Bapak Ibu cek, kalau pulang ke rumah, anak saudara di mana? Kalau anak saudara lari dari saudara, cek hatimu. Ya, cek hatimu. Harusnya kita pulang, anak kita merindukan kita. Ya. Betul? Bapaknya udah, papi, daddy. Begitu kan? Kalau kita pulang ke rumah anak kita, wih Bapak pulang, langsung bahaya. Bahaya. Ya. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak pernah menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa panggil Allah Bapa. Nah, ini yang iblis tidak suka. Ya. Kenapa? Kalau hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, surga turun ke bumi. Pemulihan terjadi. Ini yang iblis tidak suka. Makanya dicoba dihancurkan ya gambaran Bapak itu, sehingga kalau kita ketemu Tuhan seperti apa sih? Oh, Tuhan itu baik, dia penolong, dia pelindung, dia memberi berkat, dia menyembuhkan, bahkan dia bisa membangkitkan. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu ngomong sama dia, dia akan ngomong. Oke. Terus kira-kira dia seperti apa? Ya Tuhan itu kurang lebih seperti Bapak. Oke, seperti Bapak. What? Seperti Bapak? Iya, saya tahu Bapak, tapi ada satu di rumah ini gak kayak gitu. Yang satu di rumah ini kalau saya pulang selalu dibentak,
kalau saya pulang yang ada cacian, makian, yang ada kalau saya salah sedikit ya ada bekas tampar tangan di pipi seperti lagu Betharia Sonata. Kaki bisa biru-biru mungkin kena gagang sapu. Itu Bapak Tuhan yang kamu sebut Bapak. Tidak. Ya, kalau di drama lagi tidak gitu ya. Nah, iblis nggak suka, makanya iblis coba rusak supaya anak-anak kita ini tidak bisa mengenal Allah yang kita sembah sebagai Bapa. Kerinduan Tuhan adalah Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia, menikmati hadiratnya, menikmati berkatnya, menikmati semua yang Dia sediakan dengan penuh keintiman. Makanya dibilang hati Bapa. Kita dengan papa kita, orang tua kita kan nggak mungkin kita kayak tadi kan mau minta uang aja kita saya dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa rendah diri, bolehkah saya mengajukan suatu permintaan? Nggak ada gitu kan. Kalau kita mau minta uang sama Pak kita, kita datang, Pak, saya minta uang, saya mau gini-gini. Waktu kita takut, kita berlindungnya di balik harusnya Bapak. Iya kan? Kalau kita kenapa-kenapa, kita carinya Bapak. Tapi karena banyak Bapak hilang fungsi, makanya diganti ibu-ibu. Kenapa? Sekarang banyak laki-laki suka ngetril, pegang mic-nya begini. Halo! Di TV, di panggung, di mana-mana, di mall. Ya badannya sih boleh, begini saudara. Tapi dipanggil Cin, hai Cin. Banyak laki-laki seperti itu. Kenapa? Rusak gambaran Bapak. Di rumah nggak pernah sama Bapak, sama Ibu. Di sekolah ketemu Ibu. Di sekolah minggu ketemu kakak-kakak perempuan juga. Makanya produk yang dihasilkan gereja harus tanggung jawab. Kalau tidak ada guru sekolah minggu laki-laki, produknya laki-lakinya kemana? Tidak ada gambaran laki-laki. Makanya jangan salah, semakin hari orang gay, orang yang LGBT semakin banyak karena rusak gambaran Bapak. Semuanya diambil, itu strategi iblis. Jangan dipikir bahwa semua perempuan karena itu ngomong, ya lemah lembut, ya terlalu lemah lembut jadinya kayak gitu. Benar kemana? Nah. Kalau anak buah beliau ini kalau lemah lembut mungkin ditampar sama beliau. Iya. Nah, iblis gak suka. Ya, dulu ada 7 area yang iblis coba rusak. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman tambah 1 area jadi 8. Area yang pertama, otoritas atau pengayoman. Itu yang tadi saya bilang, Bapak otoriter. Pokoknya ini Bapak tentukan kamu sekolah di sini, kamu sekolah di sini. Iya, saya produknya. Ya, saya produknya. Saya nggak suka kuliah arsitektur, tapi Bapak saya bilang kamu masuk arsitektur. Pak, saya sukanya ini, Pak. Ini. Tidak, kamu harus begini. Kuliah arsitek. Kalau nggak kamu kuliah arsitek, kamu kuliah teknik komputer. Berapapun Papa sediakan, harus masuk salah satu. Saya produk. Sehingga ketika mau berdoa, ya kalau Tuhan sudah bilang A, seolah Tuhan gak bakal dengerin kita. Ya. Tuhan gak bakal denger apa sih yang kita mau. Bapak kita disuruh gak bakal dengar apa yang kita mau. Makanya timbulnya pemberontak. Selama saya dalam rumah, saya anak baik. Ya tiap minggu main organ di gereja, ya ikut ibadah pemuda. Tapi begitu saya lepas kuliah, nggak ada orang tua, disitulah titik awal keliaran. Ya Jogja semuanya murah, nggak ada yang ngawasi. Ya always happy every day. Ya kuliah, ya kejahatan jalan terus. Itu manifestasinya, produknya. Ya saya nggak bisa taat sama otoritas. Ya waktu papa saya telepon, kamu gini. Saya bentak papa saya. Oh kita jauh. Kalau berani ke sini, ayo ke sini kalau berani.
Di rumah kamu bisa pukul saya. Sekarang badan saya udah lebih gede, ayo ke sini. Ya, dia masih mikir kan, dari Papua ke Jogja terbang. Hanya untuk ketemu, nggak apa-apa. Saya melawan. Ya, itu saya. Di kampus pun begitu. Ya, satpam kampus saya todong, saya tusuk pakai obeng di bahunya. Itu kampus Kristen loh. Saya tusuk di sini, yaitu kejahatan masa lalu lah. Ya, karena selalu gambaran saya bahwa ya saya ini begini gitu loh. Ketika diajar tentang Tuhan, ya saya susah pikirin Bapak tuh seperti apa. Ya karena saya pikir kalau Bapak di surga tuh ya pokoknya ini. Nggak mau dengerin kita. Ya, padahal Bapak di surga itu penuh kasih dan panjang sabar. Seperti dalam Mazmur 85 ayat 15 dikatakan, tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar serta berlimpah kasih setia. Kalau saya nggak pulih dari ini, mungkin saya nggak ada di sini. Ya, saya berdoa kita sambil cek. Yang kedua, ya saya akan cepat saja. Yang kedua, tanggung jawab. Ini yang tadi saya bilang. Bapak-bapak model sekarang, bapak-bapak pembiaran. Ya, yang penting saya sibuk kerja. Ya, urusan di rumah biar urusan ibu. Saya urus kerja, saya sibuk ngurus ini, ya saya pulang kerja, saya main bulu tangkis, saya pulang, saya capek, saya tidur, besok lagi seperti itu. Terserah anak mau sekolah, mau enggak, mau makan, mau enggak, itu urusan ibu. Kita biarin. Ya, apa yang terjadi? Anak-anak kita selalu khawatir, papa gimana sih? Saya ini disayang apa tidak sama papa? Ya, bagaimana saya mau setia, bagaimana saya mau mengandalkan Tuhan, katanya Bapak, sedangkan Bapak saya di rumah aja nggak bisa diandalkan. Itu yang terjadi. Ya kasih uang, iya kasih uang semuanya dipenuhi, tapi dibiarin. Ya, nggak diayomi, nggak pernah ditanya, nggak pernah didengerin kamu gimana, apa yang kamu alami hari ini. Itu iblis rusak. Padahal Bapa di surga adalah Bapa kita yang memelihara dengan kesetiaan. Bahkan dikatakan kesetiaannya turun-temurun. Ya Matius 6:26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Andalkan Tuhan. Percaya bahwa dia mengayomi, dia tanggung jawab sama kita. Yang ketiga, kepercayaan. Ya. Ini juga sama. Kadang kita ini bapak-bapak, ya orang tua, kadang kita gampang janji sama anak kita. Nah, minggu depan kita ke mall ya. Tapi begitu hari ke mall, sorry papa harus kerja, sorry ada begini, sorry ada kegiatan begini, sorry ada pelayanan, sorry ada begini, sorry ada begini. Dan itu terjadi berkali-kali. Dan kita nggak pernah minta maaf, kita anggap biasa. Kecewa nggak anak? Kecewa. Mungkin karena anak kecil ya udah dia simpan aja. Toh juga nggak ada guna melawan. Ya nggak punya kekuatan apa-apa. Ya. Efeknya buat anak apa? Ya, peragu, sulit mempercayai Tuhan. Saya juga produk di sini. Ini produknya. Ketika mengerti di pertama kali bertobat, terima janji Tuhan, dinubuatin kamu akan begini. Masa sih? Masa sih Tuhan bisa? Masa sih? Ya karena kepercayaannya itu dirusak. Dia bilang Bapa di surga akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, akan membuat studimu berhasil, akan menolongmu, memberkatimu, mencukupkan semua yang kau perlukan. Masa sih? Mungkin ya kita tidak mengalami secara langsung, tapi anak-anak kita mengalami. Ya. Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Itu Bapa surga. Belajar, kita koreksi orang tua, parents, sambil kita menangkap firman itu, mari kita koreksi. Kalau ada hal-hal kita mengecewakan anak kita dengan berbagai janji yang nggak bisa kita tepati, mari kita bertobat sama-sama siapa. Yang berikutnya, yang keempat, penghargaan. Ya, penghargaan.
Orang-orang banyak sukanya mengkritik. Nah, kamu jangan pakai baju itu, nggak bagus. Ya kenapa pakai baju itu terus? Padahal bajunya dia suka. Ya, apa kita nggak pernah puji dia. Ya, kalau orang lain yang muji kita, wow, yes. Tapi kita nggak pernah muji anak kita. Ya, apapun sekecil apapun kita nggak pernah muji. Dia nggak pernah anak kita nggak pernah puji aku dong, enggak. Tapi hatinya, rohnya itu nangkap sesuatu. Dia lihat, oh saya nggak pernah dipuji sama Bapak, saya nggak pernah dihargai sama bapak mama saya. Kalau ketika saya, oh Tuhan itu seperti Bapak, yang di rumah aja nggak pernah menghargai saya. Apa mungkin Tuhan bisa seperti itu? Itu bikin kita ragu. Yang bikin kita ragu, kita susah mengenal Allah Bapa. Masa sih Bapak berjanji, Bapak percaya, dia melakukan, bahkan dia memuji kita. Saya teringat satu kisah Helen Keller di Wales tahun 1500-an. Sebelum terjadi kebohongan rohani pertama di Wales di Inggris. Ini seorang penderita penyakit kanker paru-paru, dia cancer. Dan sebelum dia meninggal, ya banyak hal yang dilakukan, dan terakhir adalah dia mengirimkan semua barang-barangnya. Ini kisah yang saya baca terakhir adalah dia mengirimkan semua barang-barangnya untuk sebuah tujuan misi di India. Nah, waktu itu dia meninggal, waktu dikuburkan hujan rintik-rintik, dan setelah pemakaman beberapa tahun kemudian ada seorang jurnalis dari Amerika datang dan menulis autobiografi tentang Helen Keller ini. Dia mencoba mencari ini di mana makamnya, di mana. Dan saudara tahu ketika dia bertemu dengan penjaga makam di mana Helen Keller dimakamkan. Penjaga makam ini cuma bilang begini, Pak, dari semua yang dimakamkan di sini, ketika kami memakamkan wanita muda ini, hari itu semuanya nggak bisa berkata apa-apa, karena mereka seolah-olah melihat Tuhan turun dari surga dan memberikan penghormatan terakhir untuk Tuhan sendiri yang memberikan penghargaan buat dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya juga mau kayak gitu. Makanya saya nggak pernah, saya selalu yes untuk Tuhan. Saya tahu sekalipun nggak dihargai, nggak apa-apa Tuhan, saya udah pulih. Saya mau terus bekerja, saya mau terus melakukan yang terbaik. Apa efeknya buat anak-anak? Ya anak-anak jadi ragu. Kalau nggak pernah dihargai, kalau aku bikin gini gimana ya? Takut salah, mau melangkah ke sini. Ma, aku pakai baju apa ya, Ma? Karena takut dibilang, kenapa pakai baju itu? Mau ngambil, Ma, boleh nggak aku makan? Ragu. Takut apa? Takut dimarahi. Ya, karena nggak ada penghargaan. Padahal Bapa di surga, ya, menganggap kita ini berharga di mata Tuhan. Ya. Ini sama seperti tadi yang Papa Rudi bilang ya. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Rambut di kepala saya sih udah gak ada rambut. Rambutmu Tuhan tahu, Tuhan hitung, mau jatuh aja atas seizin Tuhan. Jadi kurang berharga apa kita di mata Tuhan. Yang berikutnya, yang kelima, saya akan cepat. Disiplin yang benar. Nah, ini juga. Ya. Saya nggak tahu kalau di daerah Kalimantan, ya. Kalau kita di timur itu, wah ini. Ya. Nggak pernah kalau anak nakal itu dibilang, nah, jangan nakal, itu nggak ada. Ya. Kebun binatang, ya. Alat-alat berat, apalagi keluar semua. Ya, kalau ada di sampingnya ada gagang sapu, kalau ada kayu bakar, kalau ada apapun di sampingnya, itulah senjata buat menghajar kita. Ya. Saya produknya, ngalami semuanya. Gitu. Makanya waktu bertobat Tuhan perlu juga bentuknya yang super keras supaya melembutkan orang kayak gini. Ya kenapa? Karena orangnya sudah kebentuk keras, gitu. Pribadinya keras karena kecil dihajar. Ya, nyanyi salah ditempeleng, main piano salah tangannya dipukul pakai rotan, dan kalau bangun terlambat kaki dihajar pakai ikat pinggang, pakai gagang sapu sampai gagang sapu patah. Saya alami. Kalau pulang sekolah nggak langsung pulang ke rumah, ya
main dulu kemana-mana, itu pasti besok kakinya biru. Saudara pernah bayangin nggak? Anak kelas 1 SD pulang sekolah makan, bapak saya pulang makan siang sambil tanya jawab. 10 kali 10 berapa? 35 tambah 35 berapa? 12 kali 12 berapa? Itu harus hafal. Kalau nggak hafal minimal ada cap sendok di sini, saudara. Serius. Itu bikin apa? Pahit. Terus sampai satu waktu sambil parang saya membunuh mobilnya. Karena terlalu simpan pahit. Dan waktu saya pelepasan, ya, waktu pelepasan itu manifestasinya ngeri. Ya saking pahitnya, saudara. Ya saking pahit sama orang tua. Ya, itu rasanya saya pengen hajar semua yang di depan. Ya kata mereka, kamu ngamuk kayak singa, kayak beruang, kamu guling-guling kayak. Manifestasinya sambil itu karena pahit terus. Karena itu terus yang dialami. Ya. Jadi apa? Jadi pendendam yang maunya rusuh di mana-mana. Waktu saya ospek aja, ya saya masuk pertama kali di kampus itu, seminggu kemudian saya udah tenar ke satu kampus. Karena siangnya saya dipelonco sama kakak tingkat saya, malamnya saya gantian pelonco dia di ruangan yang sama. Saya hajar sampai mandi darah. Satu-satunya mahasiswa. 1 minggu saya tenar tuh. Mau diskors, tapi karena kemurahan Tuhan gak jadi diskors. Saya alasan, dia duluan dia ngatain saya bodoh, ngatain kamu bau, ngatain begini macam-macam, dimaki-maki di tengah panas terik. Saya simpan, oke baik, terus iya kak, iya. Begitu semuanya pulang, ya kami cari kami beberapa orang, kami datangi itu rombongan kakak-kakak mahasiswa begitu. Sekalian main-mainnya di situ kita sikat mandi darah. Itu kejadian pertama di kampus, terlalu dahsyat. Karena apa? Orangnya pahit semua, gampang emosi. Karena apa? Gambaran bapak rusak, nggak bisa berpikir dengan jernih. Pendendam. Satu waktu saya ini seorang anak perempuan, ibunya bilang, Pak tolong didoakan. Kenapa? Anak saya itu kalau lihat kucing maunya angkat kucingnya dibanting. Kalau lihat anak anjingnya diangkat dibanting. Ternyata setelah saya konseling olahan-olahan, ya dia lihat, dia ngalami seperti itu dari papanya. Itu yang dipraktekkan. Tawar hati, ya diajarin untuk cinta Tuhan nggak mau. Ya karena tawar hati, nggak bisa memiliki kasih, nggak bisa. Ya karena hatinya tawar, produk dari disiplin yang tidak benar. Padahal, ya Tuhan selalu mendisiplin kita dengan kasih. Bukan berarti kita kenal Tuhan kemudian kita seenaknya gitu, enggak. Tuhan juga bisa ngajar kita, tapi cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu aturan. Ya, sama seperti waktu anak saya kecil juga. Ya kalau terlalu nakal ya saya pukul pantatnya. Ya. Supaya apa? Supaya tahu bahwa papamu ini juga bisa menghajar kamu karena papa sayang kamu. Setelah itu saya peluk dia. Kadang kan kita kamu tinggalin anaknya. Waktu saya dulu kecil, saya masih ingat waktu saya tanya tuh, coba cek mah masih napas nggak tuh? Wih. Saya produk dari sebuah disiplin yang kayak begini. Nah, manifestasinya itu tadi kepahitan, tawar, nggak bisa diajak yang baik-baik. Pokoknya mau kemana rusuh aja. Ya karena produknya begitu. Ya. Ayatnya di Amsal 3, 11, 12, nanti silakan dibaca sendiri aja. Yang keenam, komunikasi. Ya, ini juga ngetren ini sekarang. Ya, bapak-bapak sibuk, yang nggak pernah nanya, nggak pernah bicara sama anaknya. Ya pulang makan, ya udah, oke, udah tidur. Nggak pernah bicara, ya, kamu gimana di sekolah? Apa yang kamu alami hari ini? Bahkan nggak pernah berdoa sama anak. Anak saya nggak mau sekolah kalau nggak berdoa sama kami. Dari kecil kami latih. Punya uang, iya punya uang. Punya segalanya, tapi nggak ada komunikasi.
Jadi anaknya punya gambarannya kalau mau berdoa, Tuhan dengar nggak nih kalau saya berdoa? Tuhan jawab nggak kalau saya doa nih? Tanpa sadar kita ngerusak itu anak-anak, ya, karena kita juga nggak ngerti, ya. Makanya kalau sudah ketemu orang, kamu ketemu itu dong, enggak, kenapa? Takut gitu. Emang dia makan. Saya ketemu beberapa teman, kalau gini-gini, coba kamu ngomong sama Pak Rudi, siapa tahu Pak Rudi izinkan gitu. Enggak, kenapa takut? Emang Pak Rudi sesuatu yang enggak kan? Cek aja saudara, kalau takut ketemu orang, takut berbicara, nggak pede, ada sesuatu yang salah. Ya, kita nggak berbicara tentang ilmu komunikasi, bukan. Ini basicnya. Gitu. Waktu kita terima Tuhan, kita terima segalanya. Segala kemampuan ilahi itu Tuhan kasih blok sama kita. Cuman kadang hal-hal di dalam ini bikin kita agak sulit untuk kita mengenal Allah sebagai Bapa. Ya, kita takut berdoa karena ya Tuhan jawab nggak berani bicara di ini, ya karena nggak pernah komunikasi sama papanya, iya kan? Nggak pernah diajar komunikasi. Kamu gimana hari ini? Kamu gimana? Apa yang kamu maunya apa? Bicara. Ya, saya selalu ambil waktu ya setiap minggu berdua aja sama anak saya ngobrol. Anak saya mulai remaja, jadi ya maklum lah, anak remaja ini sekarang problemnya beda sama kita remaja dulu kan. Pak ada cewek naksir Pak, gitu. Oh iya, gimana? Kamu gimana nih? Ya aku belum mau gitu. Oke, fair itu. Ngobrol lagi Pak, kalau teman-temanku mereka gini Pak, kadang mereka bicara hal yang gini-gini. Terus kamu gimana? Menurutmu gimana nih? Ya kalau aku sih, karena aku belum tahu Pak. Bicara, ya komunikasi dengan dia. Ya nggak sekedar kasih uang, oke sudah berangkat doakan sudah, tapi nggak pernah bicara. Tanpa kita sadari itu merusak gitu. Dia pikir ya Bapak di surga juga gitu, yang penting kasih berkat, kasih segalanya, udah Bapak diam aja ngeliatin. Tungguin kapan kamu jatuh, Bapak ajar kan. Berikutnya, ini kasih bersyarat, ya. Makanya ya, kasih bersyarat, ya. Kita sayang sama anak kita. Kalau kamu baik, kalau kamu taat, Papa sayang. Kalau kamu rajin, Mama sayang. Semua kasihnya jikalau, dan jikalau. Ya. Beda sama kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan itu tanpa syarat, kasih yang walaupun. Ya, kasih yang walaupun. Walaupun kamu jatuh, kamu tetap anakku. Walaupun kamu berbuat dosa, kamu tetap anakku. Aku akan mengangkat engkau. Walaupun kamu lemah, kamu anakku. 2 tahun setelah saya mengalami pemulihan hati Bapak, saya nggak langsung pulih sama Bapak saya. 2 tahun setelah saya mengampuni Bapak saya, waktu itu saya terlambat registrasi, saya terlambat daftar ulang untuk semester berikutnya, dan saya harus waktu itu diancam untuk cuti 1 semester. Papa saya datang, saya udah gemetar. Aduh Tuhan, kayak apa nih Tuhan, saya di kos udah, seolah-olah kiamat lah, kiamat udah. Jadi kalau Papa saya udah datang, saya udah ingat yang dulu-dulu gitu. Meskipun sudah ngampuni, tapi saya tahu Papa saya ini, aduh Tuhan, kayak apa nanti dengan teman sebelah kos, waktu kalau saya dihajar, udah duduk aja diam aja saya di kamar. Diam, saya telepon, Pak, saya jemput Kak ke bandara. Nggak usah, nanti Bapak langsung lanjut. Aduh Tuhan, apa? Ya, kayak tekanan ini dia tuh makin wah. Bapak saya datang, sorenya dari bandara dia datang ke kos saya. Terus saya tahuin, saya lihat taksi bandara, waduh, selesai lah sudah. Saya mulai berpikir, apa ya saya menjadikan perhitungan. Mati lah. Di pikiran saya terus mati dan gitu aja. Bapak saya datang, saya tetap. Saya buka pintu kamar, Pak, apa yang terjadi? Dia langsung ketemu saya. Dia langsung bilang, kamu tenang aja. Bad or good, you are my son. Pertama saya mau ketawa. Tiba-tiba Bapak ngomongnya sok Inggris. Tapi berikutnya saya menangis, saya peluk dia. Dia datang, dia cuma bilang, Bapak tahu, kamu salah. Tapi Bapak tetap mengasihi kamu. Itu tidak akan merubah kamu jadi anak Bapak. Dan mari kita selesai
tahun setelah saya alami pemulihan hati Bapak, setelah saya ampuni papa saya, itu waktu momentum di mana saya pulih dengan papa saya. Sampai hari ini kami telepon tuh kayak orang mesra, Pak gimana, udah makan belum? Gimana Pak, lagi ngalamin apa? Saya pulang ke Papua 2021, Covid ya. Setiap hari kita bicara budaya, kita bicara musik, kita bicara politik, kita kayak kawan. Dan saya tahu itu kemurahan Tuhan. Gitu. Saya nggak takut bicara apapun dan dia nggak takut juga. Kamu tahu nggak dulu tuh papa kuliah di Salatiga begini, papa ini nakal juga kan, itu dulu. Sekarang nggak. Saya juga cerita, papa tahu nggak dulu waktu saya kuliah ini saya belum cerita lo sama papa. Tapi nggak usah di sini lah, nggak usah. Ya. Kita open apa adanya. Karena apa? Pulih. Saya sama Tuhan juga gitu. Gitu. Saya sama Tuhan juga gitu. Dan saya juga ngajarin anak saya begitu. Ya. Saya ngajarin dia begitu. Kamu dan saya harus bilang, saya harus bersaksi bahwa imannya kepada Tuhan jauh kadang melebihi saya. Gitu. Satu waktu itu momen di mana dia percaya pada Tuhan. Satu waktu dia pengen beli yoyo. Dia pengen beli yoyo dan yoyo itu kita lihat harganya 300.000. Saya mau mamanya pikir, cuma buat yoyo ngapain 300.000? Terus kami mau pergi ke Malang dan saya bilang, kamu berdoa aja, kalau bilang sama Tuhan aku mau yoyo yang sama kayak gini tapi harganya lebih murah. Itu kalau ada aku mau beli, nanti papaku yang belikan. Bilang sama Tuhan. Dia ngomong, berdoa sama Tuhan. Dan tahu nggak, di Malang ketemu barang yang sama, merek yang sama, dan harganya jauh lebih murah. Di situ momen di mana dia Tuhan jawab doanya sampai hari ini. Itu jadi momentum di mana dia percaya sama Tuhan. Dia nggak pernah ragu, dia nggak pernah takut. Ya, Tuhan. Kemarin bulan Mei mereka mau pergi ke Bali, ada study tour dari sekolah. Dia sampai dari Januari, Papa, nanti bulan Mei kami mau ini. Kami tanya, jadi gimana kalian mau ikut? Kamu mau ikut? Ya, aku mau ikut. Dia sekian, oke. Gitu. Kamu berdoa ya sama Tuhan ya. Bukan masalah duitnya, tapi kita mau bahwa kalau kamu pergi itu Tuhan mengizinkan dan Tuhan jawab doamu. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau pergi ke Bali. Aku percaya Tuhan akan menyediakan semuanya yang aku butuhkan, semua yang aku perlu Tuhan sediakan. Pokoknya aku percaya Tuhan. Saya sama mamanya senyum-senyum aja. Gitu. Ya, tapi kita juga pengen lihat. Gitu. Ini doanya doa benar-benar apa enggak? Gitu. Dan kemudian dia bilang ini, Pak, minggu depan kita harus bayar angsuran pertama. Oke, nanti Papa bayarin. Tapi kamu jangan lupa ya, minta sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan ya. Dan tahu omanya kirim dia, nih oma udah kasih kamu, oma kirimin kamu ke rekeningmu, itu kamu pakai deh terserah buat apa. Jumlahnya persis yang angsuran pertama yang dia minta. Kedua, 1 minggu menjelang keberangkatan, Pak kita oke, udah nanti siap Papa transfer ya, bilang sama gurumu. Tiba-tiba omanya telepon lagi, hal yang sama, oma kasih nih. Kita nggak pernah ngomong sama omanya, tapi saya percaya Tuhan bekerja lewat iman seorang Haziel. Tuhan bekerja membuat dia semakin percaya bahwa Tuhanlah yang menjawab semua doa-doanya. Dia percaya Bapaknya di surga. Itu membuat dia nggak pernah takut gagal. Dia jangan takut, Tuhan besertakan kamu. Ya, karena Bapa mengasihi kamu. Ya, walaupun sekalipun kamu berbuat salah, kamu tetap anak Bapa. Jangan takut. Berikutnya, yang ke-8, yang terakhir, pengertian isi hati. Ya, pengertian isi hati. Orang selalu melihat dari luar. Ya, satu waktu, ya saya betul-betul merema ini ayat bagian ini. Satu waktu saya mau pergi pelayanan waktu itu, dan kami tinggal di sebuah rumah yang dikontrakkan oleh gereja. Kami tinggal di situ, dan waktu saya mau pergi pelayanan, saya belum sempat nyetrika celana saya. Dan salah satu anak roni saya inisiatif, ya, dia setrika celana saya. Tapi karena setrikanya sambil ngobrol, bolonglah celana saya, ada cap setrika nih. Saya habis mandi, dia udah takut. Tiba-tiba dia bilang, Kak, minta maaf. Kenapa?
Kak, celana kakak robek. Lo robek kemana? Kenapa? Ya Kak, tadi saya tahu kakak mau pergi, mau pelayanan tapi celananya belum disetrika, jadi saya inisiatif nyetrikain celana kakak. Tapi saya sambil ngobrol jadi celananya bolong. Apa? Emosi sesaat kan? Wajar dong, iya kan? Buat saya itu celana terbaik yang bisa saya pakai. Karena kami mau pergi ke Kuala Lumpur waktu itu kan. Wah, gimana itu loh? Mau terbang nanti malam, ini celana bolong. Waduh, masalah baru ini kayak begini. Tapi saya emosi gitu. Saya sempat mencari apa yang bisa saya pakai mengajar. Ya sudah, saya tenangin diri. Saya sambil siapin hal yang lain sambil jengkel. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bicara. Dia itu melakukan bukan karena dia enggak, tapi dia melakukan karena dia mengasihi kamu. Bukan karena dia mau sok-sokan bantu, tidak, karena dia sungguh-sungguh mengasihi kamu. Saya tahu, saya keluar, saya bilang namanya ya, sorry, saya minta maaf, saya tahu kamu baik, kamu menolong saya ngerti isi hati kamu. Ya maafkan saya, kami pelukan juga ya, minta maaf, ya sudah celana ya udah hilang aja. Tapi saya belajar ngerti di situ. Ya, sama seperti seorang anak yang mencoba menolong papanya mau cuci mobil. Ya kan mungkin saudara sudah pernah dengar kisah ini. Ya, mau cuci mobil yang baru. Ya, dilihatnya kotor, diambilnya selang, diambilnya sabun, disemprotnya. Dilihatnya, oh kalau mamanya cuci baju pakai cuci pantat berkuali, pakai sikat besi ini kualinya bersih. Diambilnya sikat itu dan disikat mobilnya seluruh isi mungkin sambil nyanyi oh begitu disemprot dan tampaklah luka bilu semuanya ada di sini. Papanya keluar, papanya menolak, tiba-tiba Roh Kudus bilang, anakmu nggak salah. Dia melakukannya karena dia sayang. Kadang kita juga begitu. Mungkin orang lain salah nilai kita, ya, atau mungkin kita salah menilai anak kita. Mungkin anak kita melakukan sesuatu, tapi kita anggap wah itu nggak benar. Padahal kita coba cek motivasinya apa. Efeknya buat anak adalah mereka selalu tidak aman. Ya di mana-mana nggak aman. Nggak aman, insecure, ketemu orang insecure, masuk dalam komunitas insecure, sama Tuhan juga. Tuhan gimana ya? Apalagi kalau jatuh dalam dosa, gimana ya? Tuhan masih nggak terima saya. Selalu di situ terus, mudah menghakimi. Ya karena nggak pernah pengertian isi hati, makanya gampang aja kan dihakimi terus. Ya, padahal dalam firman Tuhan dikatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Ini waktu Raja Daud ya, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sama seperti kita. Mungkin kalau anak-anak kita berbuat seperti itu, atau mungkin kita mengalami hal seperti itu, mari kita belajar. Bapa di surga melihat isi hati kita. Berikutnya, yang terakhir. Nah, gambaran Bapa yang rusak, ya, itu yang pertama itu membuat kita sulit mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau sekarang bukan sulit lagi ya, sulit. Ya, sulit mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada gambaran tentang Bapa, rusak. Ya makanya kita sulit, mau ibadah sulit, mau dia kasih tahu orang, kamu ibadah, kamu komsel, kamu melayani Tuhan, nggak bisa, karena nggak bisa percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup menumbuhkan, Tuhan sanggup memberkati, karena rusak gambaran Bapa. Yang kedua adalah tidak memiliki keintiman dengan Tuhan dan sesama, ya, dengan ketemu orang insecure, nggak bisa komunikasi. Ya, komunikasi cuma 1-2 orang, nggak bisa menyuarakan pendapat, bicara, nggak bisa. Karena apa? Ya karena rusak gambaran Bapa. Kalau gambaran Bapa rusak, nggak bisa intim dengan Tuhan juga. Bisa nggak pelayanan? Bisa. Tapi nggak intim dengan Tuhan. Makanya dapatnya capek. Karena nggak intim dengan Tuhan. Yang ketiga, selalu terjerumus dalam hubungan yang salah. Ya, ketemu orang-orang yang salah, ketemu ini salah,
bangun coba hubungan di komunitas yang salah? Ya karena merasa sehati. Hati-hati ya kalau anak saudara berteman dengan itu-itu saja. Kenapa? Ya, kalau biasanya ya orang yang circle pertemanannya itu saja, biasanya mereka suka melakukan dosa yang sama. Karena apa? Karena kasih saling menutupi, itu prinsip mereka. Jadi saya kalau lihat orangnya ini pasti ada sesuatu di situ. Suka melakukan hal yang sama, suka pergi ke mall sama-sama, suka jalan-jalan kemana sama-sama. Hati-hati. Biasanya ada sesuatu yang kekurangan yang mereka punya sama, makanya saling menguatkan. Ya. Yang keempat, selalu mengulangi kesalahan yang sama karena nggak pulih. Ya kalau saya nggak pulih, saya akan lakukan pada anak saya. Anak saya nggak pulih, dia akan lakukan kepada generasi berikutnya. Dan tidak pernah ada gambaran Bapa nyata di dalam hidup kita. Tidak pernah ya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Makanya kita belajar siang hari ini, kalau ada dari antara 8 area itu saudara alami atau bahkan saudara belum pulih di situ, mari kita berdoa sama-sama. Ya Roh Kudus yang menjamah kita, Roh Kudus memulihkan kita, karena kita rindukan bahwa nanti setelah anak-anak kita mendengar sesi itu, mereka datang, mereka minta maaf. Ya, saudara nggak bingung, kenapa kamu tiba-tiba datang minta maaf? Ya mungkin saja ada hal-hal yang tanpa sadar kita lakukan. Satu kesalahan terbesar saya ya, dalam hubungan saya dengan anak saya, satu waktu itu yang membuat kadang saya masih berasa bersalah sampai saat ini. Satu waktu itu ada Rocky Got Talent ya, dan kita sedikit memaksa dia untuk, ayo kamu harus begini ya, dia ogah-ogahan sih, tapi kita maksain. Kamu nyanyi sambil main gitar, latihannya ogah-ogahan, sudah seminggu udah ogah-ogahan. Saya jemur dia 2 jam di panas matahari. Sampai hari ini saya kadang masih Tuhan. Karena apa? Karena emosi. Tuhan malas dengar suaramu kayak gitu. Nyanyi yang benar, buka mulutnya, buka. Dari buka ya. Ulang lagi ya. Bless the Lord, buka. Mulai naik setengah oktav kan. Mamanya udah bilang, oi. Oke, lagi ya. Saya sambil main keyboard, dia sambil main gitar. Bless the Lord, oh my Lord. Mulai naik lagi, setengah oktav lagi. Ya. Akhirnya saya mau banting gitar, keluar. Saya suruh berdiri panas 2 jam. Sambil nyanyi sampai kamu hafal, bernyanyi dengan mulut yang kebuka dan hati kamu tahu apa yang kamu nyanyikan, baru kamu masuk. Kalau belum bisa, jangan masuk rumah. Sampai hari ini kadang saya masih bersalah. Setelah itu kami malamnya saya peluk dia, kami nangis, saya bilang, maafin Pak, Papa salah, Papa ngerti kalau kamu, tapi kalau kamu gak mau ikut gak apa-apa, tapi kalau bisa kamu ikut. Oh iya dong, punya kemampuan, tapi kalau nggak dipakai ya ngapain, itu untuk Tuhan lagi kan. Iya, maafkan Pak, Papa minta maaf, Papa salah, Papa terlalu emosi. Kalau kamu kecewa, kamu marah sama Papa, ya Papa minta maaf. Apapun itu Papa minta maaf. Yuk kita makan KFC, selesai. Ini berdoa selesai. Tapi kadang, sampai hari ini, ya kadang itu waktu saya ingat, kadang aduh Tuhan, gimana? Itu buat anak saya. Selalu saya rindukan bahwa ya kita nggak bisa, kadang sebagai manusia saya juga bukan orang tua yang sempurna, tapi saya mau terus belajar supaya anak saya mengalami gambaran Bapa yang benar. Dia tahu dia datang sama saya seperti datang sama Tuhan. Nggak perlu Tuhan kamu yang ada di sana, kami datang dengan kerendahan hati ngomong aja sama Tuhan. Bapak aku mau begini, aku mau ucap syukur gini. Tuhan tahu. Nah itu juga ya kita nanti anak-anak kita akan belajar mereka sedikit lebih dalam. Dan kalau misalkan nanti setelah sesi Bapak Ibu mereka datang dan mungkin kalau saat ini Roh Kudus bicara di hati Bapak Ibu dan mungkin ada hal yang Tuhan ingatkan, mari kita sama-sama menggunakan hati untuk pulih sama-sama. Saya
percaya ini waktu Tuhan buat anak-anak kita. Ya, meskipun mereka masih muda, tapi saya percaya Tuhan bisa pakai mereka, hidup mereka berdampak buat sekeliling mereka. Dan kita orang tua, kalaupun ada dari 8 area yang tadi saya bagikan, mungkin ya ada yang masih, ya Tuhan saya begini, saya begini. Mari sama-sama mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama minta ampun di hadapan Tuhan. Nanti biar kita ketemu anak-anak kita sama-sama. Amin Bapak Ibu. Amin.